Selanjutnya kita akan belajar tentang sel voltas secara keseluruhan. Yang pertama ada larutan ZnSO4, di mana di dalam larutan ZnSO4 akan kita celupkan logam Zn. Kemudian di sebelahnya adalah tabung yang berisi CuSO4, di mana di sini kita celupkan logam Cu. Kita tahu bahwa ZnSO4 maupun CuSO4 itu adalah larutan elektrolit yang akan terion menjadi, kalau ZnSO4 terion menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Di mana di sini diketahui potensial reduksi untuk Zn adalah 0,76 min 0,76 dan potensial reduksi Cu adalah plus 0,34. Sehingga dari harga potensial reduksi ini kita tahu bahwa potensial reduksi Cu lebih besar dibandingkan Zn, sehingga logam Cu lebih berpotensi untuk mengalami reaksi reduksi di dalam hal ini. Sehingga karena di sini ada Cu2+, maka Cu2+-nya itu akan tereduksi di sini. Nah, tereduksi menjadi apa? Menjadi lapisan logam Cu, menjadi lapisan logam Cu. Nah, reaksinya pada katoda itu kutub positif, terjadi reaksi reduksi. Cu2+ tereduksi menjadi Cu. E0 reduksinya plus 0,34. Sedangkan anodanya adalah kutub negatif, mengalami reaksi oksidasi sehingga Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Karena di sini Zn teroksidasi, maka di sini Zn-nya itu aus. Nah, Zn-nya itu berkurang. Karena apa? Teroksidasi menjadi Zn2+. Sehingga di sini Zn teroksidasi menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Karena reaksi ini oksidasi, sedangkan ini potensial reduksi Zn-nya, maka ini E0-nya plus 0,76 karena reaksinya oksidasi, kebalikannya. Dari sini, karena di sini ada oksidasi sekaligus reduksi, maka kalau dijumlahkan merupakan reaksi redoks atau reaksi selnya. Cu-nya mengalami reduksi, Zn-nya mengalami oksidasi. Sehingga kalau dijumlahkan E0 selnya adalah plus 1,1 volt. Sehingga kalau pada reaksi ini secara keseluruhan sel volta ini, katodanya logam apa? Karena katodanya itu adalah yang berpotensi reduksi, sehingga yang E0-nya lebih besar, sehingga katodanya adalah logam Cu. Anodanya apa? Anodanya adalah Zn, karena E0-nya lebih kecil. Kutub positifnya apa? Karena katoda itu kutub positif, maka kutub positifnya Cu. Kutub negatifnya adalah Zn. Reaksi di katoda adalah reaksi reduksi, sedangkan di anoda adalah reaksi oksidasi. Sedangkan notasi sel, reaksi bisa dituliskan reaksi oksidasi dulu, dibatasi oleh jembatan garam, baru reaksi reduksi. Sehingga oksidasinya Zn menjadi Zn2+, reduksinya Cu2+ menjadi Cu. Nih, harga E0 sel juga dapat dihitung dari E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Karena di sini yang direduksi itu Cu, berarti E0-nya plus 0,34. Sedangkan yang dioksidasi Zn, harga E0-nya min 0,76. Kalau kalian menggunakan rumus ini, nilai dari potensial reduksi min plusnya nggak usah diubah-ubah. Karena kamu tidak menuliskan reaksi oksidasi maupun reduksinya, sehingga yang dituliskan di sini sesuai harga E0 sel. Sehingga dari sini maka potensial selnya ketemu 1,1 volt. Karena ketemu positif, maka reaksi ini dapat berlangsung. Oh ya anak-anak, untuk yang di tengah ini adalah jembatan garam. Apa jembatan garam itu? Jembatan garam ini memang dibuat dari garam, larutan garam yang dalam bentuk gel. Ini memang diletakkan di antara reaksi oksidasi dan reduksi. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan ion-ion di dalam larutan. Itu. Terima kasih.